Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Devi Yusanti, pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Presentasi ini membahas tentang bagaimana outdoor education diterapkan di negara-negara Nordik, apa saja temuan pentingnya, serta apakah model tersebut sudah diterapkan di Indonesia dan termasuk di wilayah terpencil seperti di sekolah saya SD Negeri 51 Koi di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Outdoor education adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar ruang kelas, akan tetapi tetap dipandu oleh guru. Pembelajaran ini dilakukan di halaman sekolah, taman kota, kebun sekolah, area hutan, pantai, area budaya, dan juga berbagai lingkungan sekitar lainnya. Di negara Nordia khususnya, outdoor education memiliki beberapa istilah. Yang pertama adalah Udiskole atau Uteskole, yaitu pembelajaran di luar kelas yang dilakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali. Yang kedua yaitu Friluftsliv, yaitu tradisi hidup dekat dengan alam, yang kemudian diadaptasi menjadi bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani. Yang perlu kita catat adalah bahwa outdoor education bukan hanya sekedar keluar kelas, tapi merupakan pendekatan belajar yang mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Artikel ini meninjau 52 penelitian dari 5 negara di Nordik, di mana mayoritas penelitian dilakukan di sekolah dasar dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Ada 7 tema besar yang muncul dari analisis penelitian tersebut. Karakter outdoor education, kemudian dampak kesejahteraan pada siswa, pembelajaran kognitif, proses belajar lintas ruang, kemudian penggunaan sumber daya digital, dan pendidikan yang berkelanjutan. Dari semua penelitian tersebut terlihat bahwa outdoor education bukan hanya meningkatkan pemahaman siswa, akan tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan juga menyenangkan. Penelitian di Nordik menunjukkan bahwa outdoor education memiliki banyak manfaat bagi siswa khususnya. Pertama, outdoor education meningkatkan efektivitas dari fisik siswa. Siswa menjadi lebih banyak bergerak, lebih aktif, dan juga tentunya menjadi lebih sehat. Yang kedua, pembelajaran di luar ruang memberikan dampak yang positif pada kesehatan mental, seperti perasaan senang, rileks, dan juga berkurangnya stres. Ketiga, outdoor education dapat meningkatkan hubungan sosial antar siswa karena mereka lebih sering bekerja sama saat mengikuti kegiatan. Dan yang keempat, dalam beberapa mata pelajaran, seperti IPA dan membaca, outdoor education terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Siswa tentu menjadi lebih mudah memahami konsep jika mereka bisa melihat dan mengalami langsung di lingkungan sekitar mereka. Untuk implementasi outdoor education di Indonesia, jika kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia khususnya, sebenarnya outdoor education sudah diterapkan, tapi dengan bentuk dan intensitas yang berbeda. Kegiatan seperti outing class, kemudian karya wisata, observasi lapangan, pelajaran yang kontekstual. Juga kalau dalam kurikulum yang lama, P5 khususnya itu semuanya sudah mengarah pada bentuk pelajaran. Namun perbedaannya pada bahwa di Indonesia kegiatan ini dilakukan secara rutin dan juga terstruktur. Seperti udah sekolah yang menjadi budaya di negara Indonesia, kegiatan di ruangan sering dianggap sebagai bahan dan sebagai bagian utama dari strategi pelajaran. Untuk implementasinya, jika kita lihat di wilayah terpencil sekolah saya SD Selatan Kabupaten Barat,
Silang potensi outdoor education sangat besar. Alam, pantai, sungai, hutan, pun mereka dapat. Misalnya dalam pembelajaran IPA dilakukan dengan sisi pantai. Pembelajaran IPS juga dapat dikaitkan dengan aktivitas masyarakat. Kemudian bahasa Indonesia dapat setiap siswa menulis tes deskriptif berdasarkan juga dengan matematika dapat diajarkan dengan objek yang ada di dalam. Namun pelaksanaannya saja masih memiliki tantangan karena seperti halnya dengan keterbatas, kekhawatiran cuaca yang tidak pelajaran outdoor yang saja lebih. Sebagai kesimpulannya, outdoor education di negara Nordik telah berkembang sangat baik dan menjadi bagian penting dari pelajaran. Sementara itu di Indonesia itu sebenarnya sudah ada, tapi belum terstruktur secara sistematis. Wilayah seperti pesisir barat Lampung memiliki peluang yang sangat besar untuk menerapkan outdoor education karena kekayaan alamnya. Guru mendapatkan pelatihan dan sekolah yang mendukung. Outdoor education dapat menjadi strategi pembelajaran yang sangat efektif dan baik. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh.